Ini kan pada buku Stoa ala panteistis, susunan-susunan dewa panteon, susunan-susunan dewa dalam agama paganisme yang dianut oleh Kaisar Konstantinopel yang memenangkan Kristen Trinitas daripada Kristen Unitarian. Itu harus kita sadar betul, ada perbedaan antara Unitarian dengan Trinitarian. Ada perbedaan, bukan tidak. Nah, semua pendeta-pendeta yang menganut asas Trinitas itu menang dalam kongres di Sasa, Italia. Tapi yang mengakui konsep-konsep yang Trinitarian, itu habis semua. Yang mengakui Unitarian itu habis dibantai oleh Paulus. Siapa Paulus ini? Paulus ini adalah orang yang lahir lebih muda 8 tahun daripada Nabi Isa. Makanya saya tanya ayah saya, kamu percaya Yesus Tuhan? Saya percaya Yesus Tuhan. Apakah Yesus pernah mati? Pernah di kayu salib? Jangan berdalih-dalih yes or not, ya atau tidak. Ya, pernah mati. Nah, sekarang tadi Bapak bilang bahwa Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati. Tuhan mana yang Bapak ikut? Sebenarnya mudah sekali untuk mengalahkan debat itu. Tapi nggak usah lah metik ayat sana, petik ayat sini. Sementara kita masuk Islam nggak belajar Al-Quran. Amin. Jangan-jangan sampai niat sholat pun kita tidak hafal, tinggal belajar rumus-rumus kafir yang filsafat kosong semua itu. Ya, yang paling utama apa? Jago dalam memahami kebohongan kafir, ya. Dan yang kedua, lebih jago lagi untuk memahami rumus-rumus Islam. Jangan kita belajar tentang kafir, sementara kita tidak tahu niat sholat. Afdhalul a'malu as-sholatu khamsuh. Karena Islam ini dibangun bukan cuma syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah, yang keempat adalah berpuasa wa shaimina fi syahri Ramadan, dan yang kelima himayatan lil haji wa sadaqah wa'dah allazi jahadda filai haqqa jihadihi wa batala judda. Naik haji sebagai jihad yang paling tinggi. Nah, itu harus dilakukan. Nah, lalu kita belajar kafir, tentang ilmu kafir, tentang saya menulis tentang buku Islam meruntuhkan iman sang pendeta, surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Kenapa? Karena kemampuan saya untuk menghambat mereka dalam sistem pemurtadan. Bukan main dia merajalela. Ini sekarang kan ada kumpul di gereja itu karena kenaikan apa itu? Yesus Kristus. Jangan bilang Al-Masih. Karena Isa dengan Yesus tidak sama, Bible dengan Injil tidak sama. Injil adalah kitab suci umat Islam. Nanti sebentar kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disambut baik oleh tamu agung. Amin. Artinya masih ada umur panjang. Ramadan pertama itu diturunkan suhuf Ibrahim. Karena setiap kebenaran-kebenaran kitab para nabi, surat dan kitab para nabi Nabiullah diturunkan semuanya pada bulan Ramadan. Ramadan pertama diturunkan lembaran suhuf Ibrahim. Kemudian 700 tahun kemudian diturunkan Taurat Musa alaihissalam. Setelah Musa alaihissalam 500 tahun kemudian diturunkan kitab namanya Zabur, King of David, King of Solomon, ya, nyanyian puji-pujian Daud dan Sulaiman. Kenapa? Karena Zabur ini adalah kitab yang banyak memuji Allah. Itu disebut dalam bahasa Ibrani-nya Mezmor Elehan. Mezmor, atau dalam kitab Kristen sekarang Mazmur Daud. Nah, itu yang kita sebut Zabur. Nah, itu setelah Taurat 500 tahun Zabur, dan setelah Zabur 1200 tahun kemudian diturunkanlah kitab yang namanya Injil. Malam ke-18 Injil, malam ke-12 adalah Zabur, dan malam ke-27 Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Diturunkan yang namanya kitab paripurna, kitab penyempurna, Al-Quran Nur Karim. Itu yang kita pakai sekarang. Berarti Al-Quran itu syarat dengan kebenaran semua kitab para Nabiullah, termasuk di dalamnya Taurat, Zabur, Injil, dan semua nabi-nabi sebelum mereka. Jadi tidak akan ada. Tadi saya tanya di Masjid Jatinegara, ada berapa jumlah nabi di dalam Islam? 25. Masya Allah. Saya bilang ini berarti nggak pernah ikut mengaji sama kiai-kiai. Nabi di dalam Islam bukan 25. 25 wajib diketahui. Nabi di
dalam Islam adalah 124.000 nabi. Sekali lagi, jumlah nabi dalam Islam adalah 124.000 nabi. Sedangkan 25 nabi ini kepala dinas. Saya tidak bisa gambarkan DKI karena itu yang pimpin kafir, Ahok. Ya, tidak boleh pilih Ahok ini orang-orang Islam. Itu di Metro TV tadi malam saya lihat ada perempuan muda, pokoknya saya fight memenangkan Ahok. Betul tadi yang dikatakan Sugiono. Kadang-kadang kita jual Islam. Masya Allah, Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Dari sudut pandang ekselensi, Islam adalah agama yang tinggi. Bahkan di Indonesia, buku Muhammad Abduh, al-Islamu wa la yu'la, tapi al-Islamu mahjubun bil muslimin, dirusak oleh orang Islam sendiri. Ahok sudah berhasil memecah belah orang Islam. Ahok sudah berhasil memecah belah orang Islam. Ini perempuan muda, dia bilang pokoknya saya fight untuk Ahok. Betul, memang pejabat-pejabat muslim yang dulu tidak amanah. Betul, tidak salah itu, kita sudah tahu semua. Tetapi ingat, dalam surah Al-Maidah itu tidak boleh la tatakisu kafir, tidak bisa mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Nah, ini kesalahan besar. Mereka tidak tahu. Coba tolong cari kandidat Islam siapa yang melawan Ahok, suruh ketemu saya. Saya insya Allah saya menangkan di DKI. Saya menangkan insya Allah. Bikin tablik akbar besar-besaran, pembicaranya saya, karena kebetulan saya juga orator. Insya Allah saya bisa menangkan di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara. Hampir kalah Udin Hingga sama Ilianto Ramli. Hampir kalah dengan Martin Dela, orang Dayak Kristen. Saya diancam dengan parang dan tombak oleh orang Dayak. Saya bilang apa? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitab muajjalah. Kematian itu adalah illa biidznillah kitab muajjalah. Sesuai dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Silakan, nggak usah pakai pengawal. Saya keliling Indonesia kemana-mana, nggak pernah ada pengawal. Orang Kristen ancam di Poso, ancam di Palu, ancam di Manado, mobil saya dibakar. Saya nggak mati-mati sampai hari ini. Kenapa kita memenangkan Islam, memenangkan kandidat harus pakai kelompok? Nggak perlu. Ini Indonesia aman, nggak perlu pakai kelompok. Satu saja yang maju, tapi gaungnya sampai keliling dunia, itu lebih manfaat daripada banyak-banyak orang. Nggak ada manfaat. Nanti ujung-ujungnya dipolitisir. Kalau saya memang bukan karena politik, bukan karena merasa terganggu dengan keadaan Islam yang begini modelnya. Pemimpin yang tidak pernah ucapkan insya Allah, Jokowi. Pemimpin yang tidak pernah mengucapkan bismillah, Jokowi. Mana pernah Pak Jokowi dalam planning kerjanya selalu mengatakan insya Allah kita akan bangun kereta cepat dari Bandung sampai ke Perancis. Salah, Bandung sampai ke mana? Oh, Jakarta. Bandung sampai Jakarta. Nggak pernah pakai kata insya Allah. Dari pertama mencalonkan diri jadi presiden, komentator TV tanya bagaimana Pak Jokowi kalau jadi presiden, belakang Bapak? Gampang. Pokoknya gampang lah, gampang, yang penting ada niat. Nggak pernah bilang insya Allah. Dolar tambah naik, bahan bakar seperti ingus naik turun. Oh iya, ini fakta, karena lemahnya kita berteologi, lemahnya dakwah kita. Yang ada cuma ketawa-ketawa di dalam masjid. Ustaz, orang-orang yang belum layak disebut Ustaz sudah diangkat di televisi. Yang mengupas Al-Quran dengan translate dan terjemahnya sudah dipanggil Kiai Nurkolis. Siapa itu? Cak Nur. Tunggu nanti di bulan Ramadan. Dia baca terjemahnya, dia kiranya Al-Qurannya gampang seperti itu. Enggak, Al-Quran bukan hermeneutik. Al-Quran adalah apokalipsis. Al-Quran adalah wahyu. Enggak boleh sembarang tafsir kecuali dengan dasar pemikiran para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Saya pun belajar kepada ulama-ulama, buku-buku para ulama-ulama. Doktor di Kabin waktu masuk Islam SD saya. Nah, kenapa? Begitu masuk Islam, agak panjang sedikit Pak Yahya. Panjang lagi. Tambah lagi. Harokatnya 5 kali Pak Yahya. Wah, capek betul baru yang didik ini tamat SMP, Masya Allah.
Ustaznya tamat SMP, saya doktor dari kafir. Sudah angkat tangan sajalah kalau kafir dengar malam ini. Menyerah sajalah kalian, goblok. Itu salah satu contoh, karena bahasa Al-Quran itu bukan sekedar orang yang jago bahasa Arab, TKI dari Arab belum tentu bisa baca Al-Quran. Makhluknya itu yang berat. Tidak sembarang Al-Quran itu bukan seperti pronunciation percakapan dalam bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris, tidak seperti itu. Imam yang giginya ompong saja baca ayat kalau salah memang salah artinya, kan begitu. Ini yang saya bangga. Jadi saya kembali ke Islam, bukan pindah agama. Kami sekeluarga kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Saya istri dan 3 orang anak. Saya, keluarga saya di Manado, bahkan kakak perempuan saya di Manado, ketua mualaf Sulawesi Utara, namanya Heti Waloni. Ya, saudara-saudara saya, sejak saya masuk Islam, keluarga orang tua saya masuk Islam, dia tanya sama saya, kalau saya masuk Islam kira-kira bagaimana ya? Apakah saya perlu disunat? Sedangkan saya masih muda disunat, apalagi ente sudah keriput begitu. Sakit nggak waktu dipotong? Enggak, saya bilang biasa aja. Padahal saya juga takut dulu waktu disunat. Bukan takut, malu malu karena sudah besar gitu. Ya, disunat baru bisa sholat. Katanya saya bilang, coba kita orang Manado, kita PO gantung di dinding begini pakai swembruk. Maaf, ini memang agak kencang. Kita gantung di dinding begini pakai swembruk. Kira-kira kalau ada tamu bapak malu tidak? Udah fardomen, betul juga. Kalau digantung begini di dinding, kita beobat swembruk itu artinya pakai kolor, begitu dalam. Bahasa Manado ditambah-tambah bahasa Belanda, swembruk. Kalau kita gantung begini pakai swembruk, kira-kira kalau ada tamu malu nggak bapak? Oh, malu saya. Nah, kenapa Tuhan tidak malu? Dia bilang, baru sadar saya ya, betul-betul sadar saya. Nah, kalau sudah sadar bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Ya, tapi kan Islam juga ada Nabi Isa. Isa itu kan Yesus, bukan di Al-Quran itu Isa, di Bible Jesus. Jesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Joni yang ada di Manado tidak sama dengan Joni yang ada di Gorontalo. Saya bilang begitu. Maksud kamu bagaimana? Nabi Isa itu tidak mampu divisualisasikan, tidak dapat dilukiskan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Ada pendeta bilang, oh kami memang tidak mengimani gambar itu. Betul, kamu tidak mengimani, tapi buktinya banyak di rumah-rumah orang Kristen. Silsilah dalam konteks teori, Holy Bible, New Testament, Old Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru, perpaduan antara dua perjanjian ini. Semua kitab yang ada di perjanjian baru kontras dengan perjanjian lama. Jangankan perjanjian baru dan perjanjian lama, di dalam perjanjian baru sendiri antara Tuhan Kristen dengan Rasul Kristen saling bertentangan. Artinya antara surat perjanjian 14 surat epistel Pauli, surat-surat kiriman Paulus 14 surat, dengan surat-surat yang ada diucapkan mengatasnamakan Yesus, itu sangat kontradiktif, sangat bertentangan dan tidak rasional, jauh sekali dari jalur logika. Bahkan begini, dikisahkan di dalam buku saya itu, Sutiono, coba lihat bahwa Yesus mati pada jam 9 pagi di kayu salib, begitu kan? Dia tergantung di kayu salib pada jam 9 pagi. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, katanya bumi terbelah dua. Kemudian orang-orang suci bangkit dari dalam kubur. Nah, saya curiga nih orang suci satu yang lolos ke Indonesia, jangan-jangan beliau ini. Enggak, karena tadi kan gereja suci. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa dengan Isa ini. Kita lewati dikit, enggak apa-apa. Allah tahu kita sedang membagi ilmu dasar, apa hadisnya ada itu. Saya kebetulan belajar banyak ilmu juga, insya Allah. Enggak apa-apa, 5 menit lagi. Ya, tunggu saya kasih putus dulu acara satu ini, yang kalimat saya ini. Kemudian, lah tanah terbelah dua, orang suci bangkit dari kubur. Nah, sekarang saya pernah ke Yerusalem. Saya tanya, di mana kebangkitan orang itu? Kalau betul peristiwa menggemparkan ini terjadi, berarti iman orang Yahudi sama dengan orang
Kristen, tapi tidak, Yahudi tidak beriman sebagaimana Kristen. Yahudi berpengakuan iman, agama mereka Yudaisme, dan mereka mengakui pengakuan imannya adalah Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad, Esa, atau dalam bahasa Arab Ahad. Jadi tidak sama dengan pengakuan iman Kristen Konstantinopel, tidak sama. Pengakuan iman Rasuli Kristen tidak sama dengan pengakuan Yahudi. Nah sekarang Kristen memegang kitab perjanjian lama, ada 39 judul kitab dari Kejadian sampai Maleaki. Mana ada kitab ini dalam perjanjian-perjanjian yang diturunkan oleh Isa, dan mana sinyalemen tentang kenabian atau ketuhanan Isa kemudian hari, atau ketuhanan Yesus di kemudian hari. Jangankan ketuhanan Isa, ketuhanan Yesus pun tidak pernah tercatat dalam perjanjian lama. Dari mana spekulasi filsafat ini? Semua bermuatan daripada 14 surat kiriman Paulus. Kita lanjutkan setelah Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya dari setiap judul buku ini ada 7 bab. Tadi Pak Haji mengatakan kata exegesi. Kalau ada orang yang jamaah yang ada di masjid ini fakultas ekonomi, dia tidak pernah belajar filsafat karena sudah berhitung secara pasti. Tapi kalau dia fakultas sekuler lainnya, maka dia harus belajar filsafat. Exegesi ini adalah tatanan nilai untuk membenarkan perilaku manusia secara etika, logika, estetika. Mengukur sebuah kebenaran agama itu harus menggunakan 3 falsafah itu. Etika adalah kitab suci, etika adalah perilaku atau kita disebut dengan akhlak, dan logika adalah, logika semua orang beragama adalah kitab suci, logika. Dan kemudian estetika adalah aturan-aturan di dalam kita melaksanakan pelaksanaan ibadah kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, agama Islam itu agama yang tinggi. Yes, benar. Karena dari sudut pandang etika, orang Islam itu etikanya sangat terpelihara. Bahkan kalau kita belajar Islam secara mendalam, saya pernah ikuti pelajaran tasawuf dan juga tentang najis, mukopapa, mukolado, dan mutawasito. Itu najis besar, najis kecil, najis sedang, najis besar. Karena saya orang dari kafir yang masuk Islam, maka tidak mungkin saya menyia-nyiakan hidayah yang Allah berikan. Tidak ada orang masuk Islam lalu dia tidak bisa mengenal persis teorinya, maka lumpuh dalam melaksanakan praktik. Karena Islam ini bukan teori, Islam adalah praktik. Ente profesor mufassirin ahli tafsir keliling Saudi Arabia dan ujung ke ujung dunia, tapi sholat 5 waktu bolong. Dengan orang yang tuli buta huruf, tapi dia 5 waktu rajin di Bintaro Raya 9. Kira-kira mana yang masuk surga duluan? Dua-dua tetap masuk surga, tapi yang benjol-benjol yang profesor ini saya kira. Nah, jadi Islam is practical. Islam itu praktik, bukan teori. Saya sadar kalau orang dari kafir masuk Islam, waduh, subhanallah, kecurigaan muslim yang dari turunan itu luar biasa. Curiganya macam-macam. Wah, ini sholat, ini, silakan. Kebetulan juga yang paling bahaya itu yang menilai mualaf itu adalah orang Islam yang memang pemalas. Ada haji di Bandung bilang begini, Pak Yahya masuk Islam, Bapak nggak tahu bahwa Islam itu susah, berat perintahnya. Wah, saya bilang Bapak membuka kedok Bapak sendiri. Berarti memang kau haji mabuk. Saya memang sama dia Ruci Tompul, saya kalau bicara lebih keras lagi. Ya, kau haji mabuk bukan mabrur. Siapa bilang Islam itu berat? Tidak berat bagi orang yang tahu teori. Di Kristen lebih susah. Kita sholat cuma 5 menit, Masya Allah.
tergantung daripada inaman a'malu niat tidak mungkin terdorong kecuali ada ilmu. Makanya dia bilang begitu, saya bilang bapak berarti hajinya tidak mabrur. Kenapa bapak buka kedok bapak sendiri? Harusnya bapak semangati orang yang baru masuk Islam. Nah, yang kedua, yang menilai buruk mualaf-mualaf ini adalah orang Islam yang memang tidak menjalankan perintah Allah. Jadi dia ukur mualaf ini dengan dirinya yang memang munafik. Ya, insya Allah kita nggak usah takut kalau ada orang masuk Islam lalu dia tidak menjalankan. Nanti Allah akan hukum. Sama dengan petinggi-petinggi negara munafik terhadap agama Allah ini, terhadap orang Islam. Dia akan dapat masuk penjara. Semua koruptor-koruptor itu kan karena menipu umat Islam. Itu dia. Jadi saya kira eksegesis Islam itu sudah dibenarkan di buku ini, termasuk pluralisme agama di tengah konteks tauhid. Macam-macam pemikiran sekarang ini. Syiah, apa itu Islam, apa itu yang dipimpin oleh ulil al-absor, ya iblis laknatullah, ya jaringan iblis laknatullah. Itu juga lebih parah lagi. Ya, saya pokoknya begini, begitu saya masuk Islam, kalau ada orang Islam berdebat menjelek-jelekan salah satu muslim, saya jauhi betul itu. Karena saya tidak pernah baca Al-Quran. Nanti di situ dijelaskan apabila orang Muhammadiyah mati maka surganya agak ke kanan, dan apabila orang NU mati surganya agak ke kiri, adalah lampu merah banting kanan. Apabila orang Wahabi meninggal dunia maka surganya agak lurus ke tengah. Enggak begitu Tidak begitu. Yang masuk surga adalah orang Islam, yang masuk neraka Kristen, Hindu, Buddha. Kalau begini ya, mungkin bahasa mualaf-mualaf lain lembut, beda dengan saya. Begini. Bukan saya tidak bisa menggunakan bahasa yang santun, secara ironis, sindiran halus. Boleh juga. Jago saya menggunakan bahasa itu. Tapi yang kita lawan ini adalah orang-orang pintar yang pura-pura tidak tahu. Dan kalau menjadi ustadz, saya kira sama dengan menjadi pendeta. Kalau pendeta kan biar sudah bohong, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, ini palsu bohong begini. Firman Tuhan dari mana? Tanya tuh pendeta-pendeta ini yang bolong-bolong ini dari mana ayatnya? Ayat-ayat ini siapa yang buat? Nggak ada. Apalagi pendeta di Papua sana, kalau dikasih belajar, saya waktu dosen mengajar, tidur. Orang Papua tidur, sementara mengajar dia makan pinang. Bagaimana dia mengerti? Tidak, omong kosong. Mason Fashion Fellowship, maaf, dia ke sana bukan menginjil, tetapi dia mengincar di mana ada titik-titik harta kekayaan emas. Jadi bohong semua itu penginjilan itu. Kitab suci Kristen juga bukan Injil. Kitab suci Kristen itu adalah spekulasi filsafat Paulus. Makanya kalau mau melawan kitab argumen Kristen, kita harus tajam dalam pemahaman filsafat. Semua doktrin Kristen itu berbau filsafat. Saya kasih contoh yang dikatakan Stiono tadi, bahwa Yesus dalam Matius 23:9 pernah mengatakan, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa. Ada dalam buku ini lengkap. Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Menurut Kristen Tuhan itu di surga. Menurut Islam Tuhan itu ars, ada di ars, di tempat yang maha tinggi, al-ali. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Kristen, bahwa di situ dalam makna teologi Kristen, Bapa itu artinya Tuhan. Tadi beliau sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, dan Yesus adalah Ruh, begitu kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi iklannya sudah dihapus sejak saya masuk Islam, karena saya bilang kayak iklan sampo 3 in 1. 3 di dalam 1 di dalam 3. Nah, saya pengalaman pendeta 16 tahun. Saya sering kuburkan orang mati, orang Kristen mati. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Sesungguhnya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Betul, tanah
kembali pada tanah, debu kembali kepada debu, tubuh pulang kepada tanah. Lalu ruhnya kemana? Nah, ruh ini pulang kemana? Sampai gundul tuh dosen-dosen di seminari filsafat Pineleng Manado sampai di dunia ini. Kalau tanya begitu, ruh pulang kemana? Ruh pulang kemana? Tanjung Priuk. Pulang ke Tanjung Priuk. Ruh itu pulang kemana? Harusnya seperti orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang diciptakan Allah akan pulang kepada Allah. Nah, saya kira pandangan dasar-dasar teologi Islam juga semua agama ada teologinya, theos and logos. Semua agama punya dasar-dasar teologi. Kenapa? Karena setiap agama punya kitab suci. Theos adalah Tuhan, logos itu adalah perkataan Tuhan atau firman. Nah, harus dibuktikan secara eksologi. Nah, kemudian secara etika, orang datang ke masjid tidak boleh masuk masjid tanpa wudhu bersih. Tapi kalau di Kristen, biar pendeta tidak mandi junub, bisa khotbah. Hadas besar, biar tidak mandi hadas besar, tidak mandi junub, bisa khotbah. Bisa khotbah hari Minggu. Bahkan sisa-sisa dari perjamuan suci itu, anggur kolesom yang kadar alkoholnya 5%, habis dibabat sama pendeta dan majelis gereja. Apalagi hari kenaikan Yesus begini, jemaat pulang, pendeta berdiam di belakang itu. Masih ada sisa. Sudah kita mabuk. Oh, sudahlah, ini pengalaman. Nah, ini dedekotnya. Nah, Masya Allah, ini terlalu konyol orang bikin buku kebenaran Islam menurut mantan pendeta di tengah kompleksitas negara hukum seperti ini. Kalau bukan siapa saya tahu persis siapa diri saya, bukan orang lain. Makanya ada pendeta pembohong besar, Esra Soro. Dia katanya panggil saya berdebat di Surabaya, saya lari. Kau sedangkan bahasa Indonesia saja putus-putus, apalagi melawan Yahya. Masya Allah, terlalu jauh. Jangan kau. Kenapa saya masuk Islam? Bukannya ketua PGI, karena di sini kan mengatasnamakan PGI. Saya pendeta yang terdaftar pada PGI, Lampiran Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nama saya terdaftar, dan Profesor Dr. Yewanggo, ketua PGI dulu, Nathan Setiabudi, teman baik saya, itu tahu. Nanti sekarang baru saya tidak pakai sepatu. Nanti sekarang baru saya pakai jas di pinggiran jalan. Dulu, Masya Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu sekali bagaimana perjalanan hidup saya. Tapi saya walaupun pendeta, saya tidak pernah mengikuti kurang ajar pendeta-pendeta lain. Mereka berzina di hotel, saya tidak pernah ikuti. Makanya dari umur 24 tahun saya sudah memimpin sekolah tinggi teologi Calvinis. Kenapa? Karena prestasi. Artinya kesenangan apa? Saya punya teman baik gubernur Papua dulu, Dr. Randus Yap Salosa, teman baik saya. Kita pergi ke Jakarta, Hotel Indonesia, perempuan sekarang dia sudah di neraka karena sudah mati. Masya Allah, Yap Salosa, Teis Elwai yang dulu mati tahun 2001, yang kuburkan Teis Elwai saya. Nah, di Papua sana uang dari Freeport, Masya Allah, kiri kanan muka belakang haram semua. Sudahlah, saya mau ceritakan. Lalu saya mau masuk Islam cari apa? Caci maki, fitnahan, umpatan dari orang-orang kafir. Masya Allah. Bilang sama istri anak, bumi tempat kita bergantung lenyap, langit tempat kita bergantung runtuh, bumi tempat kita berpijak lenyap. Sekali kita mengucapkan syahadat sampai mati kita tetap Islam. Allahu Akbar. Saya bilang sama istri, ini pegangan kita terakhir. Mau kemana kita? Mau kemana? Tinggal di Pulau Jawa, biar diputuskan nasab. Tidak apa-apa kita diputuskan nasab. Banyak keluarga, banyak saudara muslim. Amin. Bagi pula manusia satu kali lahir, satu kali mati. Tidak ada dua kali mati. Masya Allah, mulai dari 2006 di masjid-masjid hari Senin, hari Jumat,
tanggal 25 di Jatinegara. Sudah dicatat oleh malaikat. Besok malam di Kebembem Kemayoran Maulud Nabi. Ada ini jadwal saya, Maulud Nabi. Subuh sebentar di Masjid Al-Ittihad, Cibubur Permai. Jadi setiap hari malaikat catat, ya ada di sini, ada tempat masjid. Keterangan, ceramah. Jamaah yang senang, banyak. Masya Allah. Tapi kalau ustaz ceramah sama-sama muslim, salah begitu, salah begini, Allah Akbar. Keterangan, banyak yang kecewa. Malaikat bilang, so ente waktu ceramah bagaimana dulu? Banyak sekali yang kecewa, ditampar. Ini artinya berhenti itu menjatuh-jatuhkan, menjustice sesama muslim. Salah satu Sutiono yang menyuburkan pemurtadan dan pendangkalan akidah di Indonesia adalah sama-sama ustadz saling menjustice. Awas, ini kafir monitor terus. Sana dia sudah, sana satu sudah saling menjelekkan. Ini bilang begini, ini bilang begitu. Awas. Saya kan waktu pendeta, bagaimana supaya hancur Islam? Jangan kita yang bergerak. Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Jadi Syiah, ISIS, waduh, saya nggak percaya kalau ISIS itu adalah hasil dakwah perjuangan Islam. Biar ada orang ISIS, saya tidak peduli. Nah, saya tidak peduli karena itu by the sign from Jews. Itu adalah buatan Yahudi, teroris dunia itu. Masya Allah, saya tidak pernah takut. Saya diancam-ancam orang Kristen, pernah. Di Medan, Kisaran, habis ceramah, dicungkil pintu hotel, 4 lawan 1. Batang hidung saya pun patah. Nggak ada pernah salah pun. FPI bela, umat Islam bela. Nggak, masuk Islam sendiri, dakwah sendiri. Biar saja mati sendiri. Nggak usah bawa-bawa saudara muslim, nggak usah, mati sendiri. Itu saya minta kepada saudara muslim, nggak usah bela, cukup doain. Kenapa saya bilang jangan bela? Karena ini kebenaran. Ini betul buku kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Mati cepat lebih bagus. Dunia ini kan saya sudah rasa bagaimana enaknya di kafir dulu. Daging ini kok bagaimana? Apa yang mau dicari? Dunia ini tempat orang-orang yang tidak punya rumah dan tidak punya harta. Kata Nabi SAW, manusia kalau hanya memikirkan perutnya, maka harga daripada manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut, kotoran. Sudah kenyang saya, tinggalkan itu dan saya masuk Islam bukan mencari popularitas. Mungkin Pak Haji bertanya-tanya, kenapa ini Ustadz Yahya tidak mau bergabung dengan organisasi Islam? Oh, memang saya tidak mau. Dengan organisasi Islam manapun saya nggak mau. Lebih baik saya sendiri. Dan saya kerjasama dengan masjid. Umpamanya saya pergi ke NU, nanti Muhammadiyah bilang, awas dia orang NU itu jangan terima. Kalau saya pergi ke Muhammadiyah, orang NU bilang, awas itu Muhammadiyah jangan terima. Matilah langkah untuk mempersatukan umat Nabi. Sudahlah, kalau dari kafir ini nggak usah macam-macam. Orang kunut ikut kunut. Orang tidak kunut lebih cepat lebih bagus. Nggak usah kalau banyak doa panjang-panjang doa, kan begitu. Nah, orang kunut alhamdulillah ikut. Amin. Allahumma inna bima adai. Amin. Wa afima bima afain wa tawallana fiman tawallin wa barik lana fima atain. Amin. Ikut sama kiai dan belakang. Tidak kunut juga, Masya Allah, lebih bagus, lebih cepat. Ada ceramah, oh ini salah, itu salah. Ini kafir dengar di luar, dia monitor terus radio Islam. Wah mantap, sudah mulai pecah di dalam. Sama juga dengan Ahok menjadi gubernur. Saya tadi bilang tidak kasih contoh Ahok begini. 25 nabi itu kepala dinas kalau dalam instansi, ya. Tapi nabi yang pegawai nabi-nabi itu ada 124.000 jumlah nabi dalam Islam. Nah, saya tidak kasih contoh gubernur Ahok, gubernur Rano Karno, Pak Haji. Nah, itu Pak Rano Karno adalah pimpinannya, nabi. Kemudian ada kepala-kepala dinas. Nah, itu gambaran daripada struktur pemerintahan Allah. Menteri-menterinya itu, kepala dinasnya itu adalah 25 nabi. Kalau dalam institusi kantor, 25 nabi itu adalah kepala dinas. Kalau digambarkan secara struktur kantor, perkantoran. Nah, itu dari 25 nabi itu adalah nabi besar. Dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Isa alaihissalam.
Itu Nabi-Nabi Adam digambarkan, kemudian sampai Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa, bukan Nabi yang lain, Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita mengakui Isa, sekarang kan tadi saya tidak pernah mengakui Isa Yesus, Yesus Isa, nggak pernah mengakui, karena saya tajam dalam memahami filsafat. Kenapa? Selagi kita mengakui Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, maka di dalam buku ini saya katakan ada peluang besar bagi Kristen untuk menyamakan kemusyrikan mereka dengan ketauhidan umat Islam. Nggak usah diakui itu Yesus. Injil pun jangan bilang Injil, kepala besar pendeta, wah mereka bilang kami Injil. Makanya kalau saya lihat orang debat, dia bilang, nah di dalam Injil juga kan ada Yesus. Lebih hebat di dalam Al-Quran dibandingkan dengan di Bible. Al-Quran mengatakan Isa orang terkemuka dunia dan akhirat. Tapi Isa yang ada ini bukan Yesus. Cut, potong. Tidak boleh diakui bahwa Isa adalah Yesus, Yesus Isa. Sehingga apa? Tidak ada peluang dia untuk mendekat kepada kita. Saya sejak masuk Islam nggak ada pernah dekat dengan pendeta manapun, nggak pernah. Pokoknya ada batas. Saya kaget kok ada pendeta Esra Sorrow berkuar-kuar di YouTube. Oh, saya bilang memang dasar kafir, pengecut, berani jarak jauh. Saya ceramah di Batam, spanduk saya besar-besar di depan-depan gereja. Kalau memang mereka berani, mereka datang ke panitia masjid, sama dengan begini kan, ada spanduk saya. Datang ke Pak Haji. Kami nggak senang lihat Yahya itu gantung spanduk begitu. Mana Yahya? Kamu mau tantang? Jangan di masjid, di depan Karni Ilyas TV One. Oh, itu tuh baru. Di depan TV One, hadirkan ahli-ahli bahasa, lalu kita debat secara terbuka. Memang itu cocoknya dengan saya. Kalau cuma 2-3 orang pidato kiri kanan, bukan berarti apa-apa itu bagi saya. Jangan dinilai nih Ustadz ini cuma kelas kampungan yang ada di sudut Bogor sana. Oh tidak, insya Allah tidak bisa dinilai dari besarnya rupiah yang kita bayar pada seorang penceramah. Karena semua kesombongan sudah saya buang. Saya tidak lagi hidup dalam kesombongan, saya hidup dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya dalam tampil ini Pak Haji sudah 1 minggu lebih. Saya tidak konsumsi nasi. Coba tanya istri saya. Saya sakit, menderita sakit. Satu keluarga kami sakit. Itu anak saya masih balita itu juga sakit. Dan saya belum pernah sembuh sampai sekarang. Tapi kok kenapa saya tidak makan nasi? Istri saya heran. Kok masih kuat, belum mati kamu Pak? Makan saja Pak, biar sedikit. Nggak perlu, saya minta air putih saja. Minum air putih, makan jeruk, makan buah-buah. Alhamdulillah orang Islam kuat ya. Dulu di Kristen perut besar, cacing semua di dalam. Hewan apa yang tidak kita makan? Seorang Yesus. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, tinggal kaki mimbar gereja yang kita tidak. Itu semua haram, tidak boleh, dilarang oleh nabi-nabi tidak punya peri kehidupan seperti itu. Mereka santun. Nah, ini mungkin barangkali jemaah menilai, waduh ini kayaknya bahasa dokter bagaimana, kacau begini. Memang betul, silakan. Saya bukan dokter politikus, saya bukan dokter ekonomi, saya dokter filsafat. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Lagi pula dokter saya itu bukan dari Madinah, dokter kafir. Nggak penting itu, saya lebih penting disebut sebagai ustaz. Makanya kalau mau bikin spanduk, tolong, kita sudah banyak tekanan dari kafir begini, ya sama-sama kita juga punya kelebihan dan kekurangan dibanding dengan ustaz-ustaz lain. Tulislah ustaz di situ, jangan anggap orang luar kita. Amin. Allah ya karim. Nggak usah ke dokter itu, tulis ustaz Muhammad Yahya Waloni. Kafir bilang masya Allah, betul-betul mereka terima dia dengan baik. Tapi kalau bapak cuma taruh dokter Yahya Waloni, tidak diakui Muhammadnya, berarti Islam dia juga disingkirkan. Itu kok gak laku dia. Ini bahasa-bahasa orang yang sudah masya Allah. Jadi saya kira di Jakarta ini kan orang senang dengan Ahok, tapi kalau saya begini pasti jangan tolak. Kita kalau ada teroris bom bunuh diri, kita marah keras. Begini juga marah. Bagaimana? Mau bagaimana kita? Mau biarkan begini-begini? Nggak akan dibiarkan begini-begini. Saya paham betul.
Dunia Jakarta ini dunia keras, makanya kalau nggak keras jangan tinggal di Jakarta. Nggak peduli saya. Tetap saya ceramah begini di daerah, di mana-mana. Ada hasil, alhamdulillah, mengislamkan banyak ribuan manusia kafir masuk Islam. Islamkan di mana-mana. Kemarin di Bintaro sini Masjid Jami 2 orang kafir saya islamkan. Masjid Jami sebelah sini Bintaro sektor berapa tuh? 2. Saya khatib Jumat berapa 2 bulan yang lalu, datang 2 kafir. Ustaz penerangkan kami mau masuk Islam. Jangan bilang masuk Islam. Apa alasan? Apa alasan ingin kembali ke Islam? Oh, kami sadar Ustaz begini-begini. Ya sudah sini. Habis ini langsung disunat. Oh, jangan dulu itu Ustaz, pokoknya sunat. Ya kalau sudah disunat kan ketahuan. Betul-betul ikhlas. Keikhlasan seorang kafirun itu dibuktikan dengan sunat. Nggak ada cerita. Supaya kau bisa sholat. Sunat saya dulu beda dengan sunat yang sekarang. Saya dijepit dengan bambu waktu di toli-toli sana. Jepit dengan bambu, diikat dengan karet, baru dihantam oleh Menteri Salim. Tuan Menteri Salim itu adalah orang Muhammadiyah yang memang musuh besar-besar. Waktu di Kristen, saya masih Kristen, masih pendeta, dia lewat, selamat pagi Pak Pendeta. Ya memang pagi, sama bilang malam. Begitu saya masuk Islam, beliau yang mau sunat. Masya Allah, habis diperkakas. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu etika Islam bagus sekali. Berjumpa di dalam masjid, mau jenderal kalau datang terlambat di belakang sana, tukang becak duluan, depan, itu etika. Sudah saya jelaskan dalam buku. Kemudian estetika, ya, masuk masjid tidak boleh pakai sepatu. Silakan Anda pakai baju ini di Tanah Abang 35.000. Tapi kalau yang belanja Buya Yahya tak ada itu diskonnya 70%. Nah cari apa Buya? Beli baju koko udah ada untuk Buya 70% diskonnya. Ya banyak saudara-saudara daripada wah diskon. Itulah kalau jadi ustaz. Kalau ustaz menyenangkan, tapi kalau ente bida-bida sama yang lain, sementara makan ditanya berapa? 70.000, habis kau itu. Enak jadi ustaz, kemana-mana gratis. Orang ketemu, susah mau murtad lagi ini. Saya mau sarankan sama Sudiono, jangan bikin judul kapan aku murtad. Hati-hati Pak Adek Sudiono ya. Karena Islam ini doanya pasti diijabah. Ayo itu contoh sejauh-jauh, ayo ting-ting lah. Kemana, di mana. Akhirnya kan sekarang jadi kemana? Lari suaminya. Jangan minta kepada Allah murtad, jangan, salah sekali. Ya, bikin saja buku. Murtad adalah perbuatan kebinasaan. Begitu lebih bagus. Jangan pancing tuh Allah itu, masya Allah. Baru saya yang sering berceramah, bergantung kepada Allah. Apapun yang hilang di dunia ini. Kemarin mobil saya dibawa lari, dicuri. Pakai assalamualaikum yang datang. Saya kenal Ustaz Cahya, kita mau beli ini mobil. Karena satu keluarga kami terkapar, memang tidak punya apa-apa, sakit berat. Saya bilang sama Allah, ya jangankan begini ya Allah, nafas pun yang kau cabut, jangan harap saya mau berhenti. Siang malam saya sujud berdoa, entah berapa ribu rakaat. Saya kunci kamar, tidak mau keluar saya. Pak keluar. Istri saya katakan keluar Pak, makan dulu. Enggak, pikir saya sudah meninggal dalam kamar. Istri saya tidak mau buka. Saya cuma hidup dengan satu ceret air selama kurang lebih 5 hari. Enggak mati-mati juga. Bukan putus asa, tapi saya mau lihat sejauh mana Allah akan menolong saya. Memang di Islam ini banyak sekali keajaiban yang kami terima. Pernah saya ini kan tukang ceramah keliling daerah. Siapa ustadz yang pernah ceramah sampai ke Malili, sampai ke perbatasan Poso, sampai ke Air Hitam, Kalimantan Barat? Siapa yang pernah ceramah sampai ke di Kepulauan Riau sana, sampai ke Midai? Kemarin kami suami istri baru pulang, ombak 7 meter. Saya ceramah sampai ke pedalaman. Tadi Pak Haji katakan saya membiayai kehidupan keluarga saya hanya dengan hasil buku. Enggak, saya bukan tidak mau bergabung dengan organisasi Islam, bukan.
biarkan saya berjuang sendiri. Amin. Yang penting nanti jamaah tinggal lihat buktinya. Oh, betul-betul ada bukti. Beda dengan panggilan Ustadz. Siapa yang kemarin Pak? Ustadz apa nih? Kalau beliau memang kompetensinya bikin pesantren pembinaan mu'alaf. Itu bagus. Sutiono bantu Ustadz Arifin Ilham. Biar mereka begitu. Kalau saya memang bulldozer. Saya bulldozer Pak. Insya Allah saya tukang habok di lapangan. Saya tukang bongkar di lapangan. Jadi nggak perlu saya bergabung dengan FPI atau dengan apapun. Nggak perlu. Biar saya sendiri hantam di mana-mana, bikin kapit geger kepala. Ya. Jadi ada buku saya ini memang ada donatur pun saya, masya Allah, dari awal sampai sekarang saya nggak ada donatur yang membantu. Ya, siapa tahu di sini ada yang bantu, ya alhamdulillah juga, insya Allah. Ya, saya tidak berharap, tapi kalau mau bantu ya mau boleh buat. Ya, ini buku saya cetak, saya jual. Nah, saya terbuka kepada ibu bapak saudara-saudaraku. Ini juga terakhir kali ini sejak saya kehilangan kendaraan di Cianjur sana, di bawah lari, untung alhamdulillah istri saya itu tidak jadi korban. Hampir ditembak itu Pak Haji. Istri saya itu tinggal menghindar dengan anak kecil. Jadi dompet semua tas dibawa lari, sampai perhiasan yang ada di dalam mobil itu dibawa lari. Entah kemana sekarang. Lapor polisi Cianjur sampai sekarang lewat sudah, nggak tahu sudah kemana. Nah, mungkin kita dilatih untuk bersyukur. Silakan hilang, yang penting iman Islam tetap dijaga. Amin. Itu nanti Allah gantikan lebih banyak lagi. Saya telepon beliau, saya telepon Pak Haji. Pak Haji, saya lagi dalam keadaan musibah berat, sakit sekeluarga, dan kemudian saya tidak punya apa-apa lagi. Dibawa lari harta perhiasan kami itu, dibobol. Saya bilang biar aja, itu semua akan digantikan oleh Allah. 1 minggu lebih saya bertahan, berdiam di dalam kamar, dan sampai hari ini saya susah untuk makan itu, nggak bisa, nasi itu nggak bisa masuk, hanya makan buah-buah dan minum air buah, nggak bisa masuk sedikit aja keluar, Jadi diajarkan oleh Allah supaya tetap bersyukur kepadanya. Jadi saya datang ini memang dalam kondisi yang tidak sehat. Dari pagi saya sudah tidak sehat, tapi tetap saja saya paksakan untuk hadir. Kenapa? Karena ini momen yang sangat penting. Ibu bapak bayangkan saja, sedangkan dalam kondisi yang kurang fit begini kencang, apalagi kalau fit memang benar-benar fit. Sampai Yesus punya ruh di sebelah gereja itu angkat-angkat nanti. Memang itu Yesus itu jadi perdebatan sengit di mana-mana. Kasihan orang Kristen itu, capek bawa kitab kemana-mana. Tadi lewat berapa orang di sini, orang kaya, masya Allah. Bu, rok pendek sampai sini Bu. Itu kalau di Manado, pendeta-pendeta paling suka itu. Makanya pendeta nggak larang biar pakai baju seksi, pakai you can see. Pendeta nggak larang, karena pendeta asik cuci mata dia. Kristus sangat mengasihi kamu. Tapi saya memang 16 tahun di Irian Jaya, mau lihat apa? Arang semua di bawah. Memang payah saya. Apalagi di Jakarta sini, masya Allah, duduk dalam bangku gereja itu secara estetika nggak peduli, laki-laki perempuan gabung di dalam. Coba kalau masjid, akhwat ikhwan, laki-laki perempuan pisah. Tapi kalau di gereja enggak. Orang Manado bilang mau dibawa gosok pala di situ. Iya, bahasa Manado, duduk dalam gereja, satu rok pendek, satu